kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Hanya separuh dari warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap yang mengikuti pemungutan suara ulang di TPS 1 Pantan Lues, Kabupaten Bener Meriah. Saat masih berlangsungnya rekapitulasi suara pemilu 2024, Komisioner KIP Bener Meriah diganti. Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Banda Aceh nyaris tak terkendali menjelang Ramadan tahun ini. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. PKS suara bertanya 104. Rekapitulasi perolehan suara pemilu di Kabupaten Aceh Besar masih terganggu. Akibatnya dari 23 kecamatan di Aceh Besar, baru 7 kecamatan yang telah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara hingga Rabu 21 Februari 2024. Dari 7 panitia pemilihan kecamatan, PPK yang telah merekapitulasi suara, baru 4 kecamatan yang telah selesai semua proses termasuk mengembalikan logistik ke KIP Aceh Besar. Petugas terkendala mengunggah hasil rekapitulasi suara ke aplikasi Sirekap. Kendala ini semakin menguras tenaga petugas bekerja sehingga penghitungan suara di kecamatan menjadi lamban. KIP Aceh Besar telah menyarankan kepada PPK agar tidak berharap pada aplikasi Sirekap atau merekapitulasi secara manual. Langkah ini untuk mengejar masa tenggat rekapitulasi suara di PPK harus tuntas pada 3 Maret 2024. Kendala utama yang mereka PPK alami itu berkaitan dengan aplikasi Sirekap, aplikasi Sirekap yang berjalan lambat ataupun kadang-kadang itu mengalami masalah di servernya. Jadi kita berharap dan kita sudah menyampaikan kepada PPK apabila jaringannya itu bagus, servernya bagus, mereka bisa melaksanakan proses rekapitulasi dengan menggunakan metode 2 panel sehingga proses rekapitulasi lebih cepat. Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KIP Aceh Besar direncanakan mulai pada 25 atau 26 Maret 2024. Namun rekapitulasi di KIP baru bisa digelar setelah seluruh kecamatan menyelesaikan rekapitulasi suara dan menyerahkan seluruh logistik pemilu ke KIP Aceh Besar. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Akibat ulah seorang tim sukses yang mencoblos 2 kali, pemungutan suara di TPS 03 Desa Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya harus diulang. Pemungutan suara ulang PSU berlangsung pada Rabu 21 Februari 2024 tetap ramai pemilih. PSU untuk pencoblosan semua jenis suara mulai surat suara pemilihan capres, caleg, hingga calon anggota DPD RI. Dalam PSU ini jumlah pemilih yang mencoblos di TPS lebih dari 200 orang meski masih di bawah jumlah warga yang terdaftar dalam DPT, yaitu 242 orang. PSU digelar lantaran Panwas Pemilu menemukan pelanggaran pemilu di TPS 03 berupa pencoblos ganda seorang tim ses caleg DPRK Nagan Raya pada tanggal 14 Februari 2024 yang menghebohkan warga Nagan Raya. Ketua Bawaslu Nagan Raya Syarifah Nur menjelaskan, pemungutan suara harus diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 kali. Atas kejadian kecurangan yang dilakukan oleh seseorang memilih lebih dari 1 kali, maka
PTPS merekomendasikan kepada KPPS dan Panwascam merekomendasikan kepada PPK agar ditindaklanjuti atas kejadian kecurangan itu sendiri. Ya, diharapkan berjalan dengan lancar karena kita ingin mewujudkan pengawasan yang memang pengawasan yang baik, tujuannya pemilu yang jujur, adil, profesional itu akan terbukti. PSU di Desa Lamie berjalan lancar, kondusif dengan dijaga ketat oleh pihak keamanan dari TNI Polisi bersiaga di lokasi. Sementara itu, pelaku pencoblosan ganda sedang ditangani oleh tim penegakan hukum terpadu Gakumdu Pemilu 2024 dan telah direkomendasikan ke proses pidana. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Harga sejumlah kebutuhan pokok dan bumbu dapur di pasar tradisional Banda Aceh terus naik. Harga cabai merah dan beras merupakan dua komoditi yang naiknya signifikan. Cabai merah harganya meroket dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogram. Harga cabai rawit juga naik dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Demikian juga bawang merah yang sebelumnya dijual Rp30.000 per kilogram, naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara kentang, bawang putih, minyak goreng rata-rata Rp2 hingga Rp3.000 per kilogram. Kenaikan harga sejumlah komoditas sudah terjadi sejak Desember 2023 lalu. Cabai dari harga 25, 20 naik pelan-pelan sampai 6. Terus sekarang yang mulai mengikuti kenaikan itu apa aja, Pak? Kayak bawang Aceh naik, bawang putih naik, semua naik, bawang putih juga pulang. Ya. Sejak kapan nggak terjadi kenaikan itu? Baru ini. Itu antusias. Habis 12. Pedagang pasar tradisional Penayung Banda Aceh merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok pada omset penjualan. Minyak, gula itu, beras berasa. Beras dari harga berapa? Beras naiknya 10 ribu. Kalau per kilonya berapa? Kilo sekarang 15 sampai. Kemarin sebelumnya 13, 14. Kenaikannya sejak kapan itu, Bang? 2 bulan terakhir. 2 bulan terakhir ini ya. Itu tahu sampai kapan ini terjadi, Bang? Untuk menjelang puasa Lebaran nanti. Mungkin naik lagi ya. Kenaikan harga kebutuhan pokok yang paling terasa adalah beras. Harga beras medium saat ini sudah mencapai Rp15.000 per kilogram, dibanding sebelumnya Rp13.500 per kilogram. Harga sembako ya, dan bahan pokok itu, Pak. Normalkan kembali. Dan grafiknya terlalu naik, berat kali masyarakat sayang. Yang terasa kali buat Bapak itu di kenaikan harga apa, Pak? Cabai, bawang merah itu tidak stabil, naik turun itu. Terasa ya buat kita, Pak ya? Warga berharap pemerintah mengontrol harga kebutuhan pokok apalagi menjelang Ramadan tahun ini. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.